kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya atas permohonan, walaupun memang kurang nyaman ya, ada pemeliharaan, teman saya lagi kuning rumput, tapi kedengaran apa? Kedengaran. Jadi kurang tenang gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya atas requestnya, permohonan untuk penjelasan sejarah Gunung Padangnya. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Kang Nanang, ini saya resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan untuk monitoring, menjaga di situs cagar budaya Gunung Padang. Karena Gunung Padang yang ada di Cianjur tempatnya ini sekarang sudah diakui sebagai cagar budaya nasional, Pak. Jadi barang siapa yang datang ke Gunung Padang yang indikasinya merusak, merubah, mengganggu keutuhan Gunung Padang, itu berhadapan dengan saya laporkan ke kepolisian atau ke bidang terkait kalau jika seorang pengunjung itu merusak. Contohnya seperti apa? Mereka ada batu yang memang agak kecil, batu panjang diangkat, dibanting patah, itu ayahnya urusan dengan berwajib. Nah, kemudian ada batu yang berdiri, misalkan sedang ini, tiba-tiba pengunjung naik di atas batu, dia dipoto, diunggah, itu pasti kena pidana, Pak. Itu contoh pernah terjadi di situs Kawali di Jawa Barat sana, di Ciamis. Itu ada mengatasnamakan budayawan naik ke batu sambil berpuasa, diinjek pira, akhirnya dipidanakan karena itu cagar budaya, Pak. Nah ini itu untuk hanya pembuka saja. Lantas kita langsung ke nilai budaya sejarahnya ya. Baik, bahwa Gunung Padang sekarang sudah diakui sebagai cagar budaya nasional ya. Nah tapi sebelum mungkin abang-abang ini memahami tentang nilai sejarah Gunung Padang, harus ada tambahan dulu, Pak. Harus tahu dulu apa sih cagar budaya itu ya. Sama sekali itu tidak boleh dijamah, tidak boleh diinjak. Ya, saya juga enggak, 1 tahun 1 kali pun enggak pernah masuk ke situ kalau tidak ada tugas atau izin ke bukit itu. Itu sangat di bawahnya, Pak. Iya, itu yang bukit itu. Yang bukit itu masih Pak ya. Nah, yang 5, 7 itu ada garis pengaman. Boleh masuk ke situ hanya orang-orang tertentu, kayak abang ini buka alas kaki, duduklah di situ, berdoalah di situ. Yang benar doanya, yang benar mengucapnya. Karena salah dikit, kalau salah tipis dengan syirik atau musyrik, tapi dengan keilmuan tidak ada yang musyrik, tidak ada yang syirik. Kan mau bakar kemenyan silahkan, mau bakar dupa silahkan, mau bakar apapun silahkan, kalau maksud dan tujuannya paham. Kalau tidak, jangan coba-coba, jangan ikut-ikutan. Dan itu di situ boleh nanti. Nah sebenarnya yang 5 itu personal, perorangan, Pak. Tapi ada pengunjung kayak kelompok, misalkan 5 orang juga nggak apa-apa. Itu personal, karena itu tempat sujud. Dulu tempat sujud. Sebenarnya sujud ke siapa? Sujud ke yang agung. Siapa yang agung itu? Yang maha agung. Siapa? Gusti, si Allah. Sujud di situ. Di situ gelarnya suci, bersih. Kalau bahasa ini haji itu, karena itu level 5 kan. Ini level 1, ini 2, 3, 4. Nah, yang 5 itu dikenal dengan petilasannya Eyang Prabu Siliwangi, itu kan. Nah, itu jadi etika seperti itu. Nah untuk menghematnya waktu, sebelum saya bercerita lebih dalam lagi, saya akan mengupas bagaimana sih kronologis Gunung Padang ini terjadi seperti ini kan. Saya baru habis rapat Zoom meeting virtual dengan JTV Jakarta barusan, untuk sejarah Gunung Padang mungkin itu ya. Saya buka saja bahwa Gunung Padang ini sejak 1891 atau 1881 sudah dicatat oleh Belanda, Pak. 1914 ini dicatat oleh Belanda, bahkan diteliti periode kedua atau jilid 2. Zaman buyut saya ternyata 1763 ini bukan ditemukan, Pak, sudah digunakan untuk acara ibadah, untuk acara tafakur.
tahun 1763. Ini lanjut 1891 Belanda masuk, 1914 ini diteliti Belanda, kemudian 1979 kakek saya berkebun di sini ngahuma, cek Sunda nama ngahuma. Ngahuma itu nanam padi di darat, bukan di sawah. Padi darat ya. Ya, padi huma atau gogo. Nah, di sini tadi tanamin padi singkong sama kakek. Nah, awalnya yang muncul bukit ini, Bukit Mesigit. Nah, yang sana yang 5. Yang kuat tuh. Ya, yang 5. Yang gaji aja 1, 3. Ini 3 ya? 5 yang ganjil yang muncul. Itulah yang dijama atau dimanfaatkan di masa itu. Karena yang ini masih ketutup tanah. Belum ada muncul batu-batu ini. Itu yang batu berdiri itu pun sedikit. Kayak jamur baru keluar di tanah. Nah, semakin lama Iya, muncul. Gitu. Bukan batunya yang muncul sebenarnya, karena erosi. Betul. Nah, sama kakek mencangkul, ternyata lah masih banyak batu yang terkubur berserakan. Sejak itulah sama kakek, yaitu 1979 dilaporkan ke Dinas Kebudayaan Cianjur. Dari Cianjur sampai ke Dinas Kebudayaan Pusat Jakarta, sehingga arkeologi waktu itu ada observasi pendataan tahun 80 mulai diteliti. Tahun 82 direstorasi, ini dipugar. Pohon-pohonnya ditebang habis, pohon bambu, pohon samala, pohon besar, rotan. Nah, di sini hutan, di sini rotan banyak nih. Nah, akhirnya tahun 82 itu dipugar. Waktu itu belum selesai. Dipending dulu karena ada bencana alam. Bencana alam apa? Gunung Galunggung Tasikmalaya meletus, Pak, tahun 82. Mungkin ini ada yang kelahiran sebelum tahun 82. Saya udah ingat waktu itu pemugaran awal Gunung Padang baru usia 6 tahun. Saya ikut bapak dari kecil di sini. Baru kelas 1 SD. Saya masih ingat, ini tanahnya merah, sekeliling nggak ada daun-daun warna hijau, semua abu semua karena dari Galunggung abu sampai ke Gunung Padang, sampai ke Cianjur, sampai ke Jakarta itu abu tebal. Padahal Galunggung jauh kan Tasik, tapi abunya sampai ke sini. Bahkan banyak yang korban di Tasik itu yang meninggal. Bayangkan itu Galunggung itu anak gunungnya tuh yang meletus, Pak. Abunya sampai ke Jakarta. Padahal jauh. Apalagi gunung yang besarnya. Saya berpikir waktu itu, apalagi kalau gunung gede yang di tengah-tengah kita meletus, saya bilang itu gunung itu kan di sini Jakarta, di sini Bogor, di sini Sukabumi, di sini Cianjur, di sini Bekasi, kan? Jonggol, tengah-tengah. Kalau gunung gede meletus, tapi enak. Kalau gunung gede meletus itu nggak ada penguburan, karena kita udah dikubur langsung sama Gusti, sama alamnya. Oh, itu jadi ya langsung dikubur, nggak ada penguburan. Itulah yang namanya kayak leluhur. Pupunan itu leluhur, sesepuh, karuhun, nenek moyang, samalah. Nah, berundaknya bertahap-tahap. Nah, betul. Secara fisik bangunan ini level 1, 2, 3, 4, 5. Itu level atau terasering. Secara karuhun di bawah itu tempat kita, bapak, kakek, buyut, di 5 bau. Lebih tinggi bau itu. Nah, lebih tinggi. Makanya di situlah sujud kita. Kepada siapa? Hormatlah kita terus siapa? Kepada leluhur, kepada ibu bapak kita. Kemana yang utamanya kita sujud? Pertama kita ingatkan adalah ibu kita yang melahirkan, ibu yang membesarkan, ibu yang menyusui, baru bapak yang banting keringat menafkahi kita. Nah, itu budaya, gitu kan? Nah, di situ kita mendapatkan apa? Restu dari beliau. Dari restu mendapatkan ridho. Ya enggak Allah. Sebentar ya. Dengan Pak sampai tutup 2014. Nah, hasil dari penelitian tahun 2012-2014 ternyata menarik. Dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai arkeologi, ilmu kebudayaan, geologi, ilmu kebumian, astronomi, ilmu peta letak angkasa perbintangan, secara arsitek, secara morfologi tata ruang, kemudian secara budaya, secara sipil, secara spiritual, luar biasa. Gunung Padang ini langka ditemukan di dunia, dari bentuknya, dari peradabannya, dari budayanya, dari flora dan faunanya. Ini menarik. Nah, dari situlah mengerucut banyak yang menduga bahwa Gunung Padang ini situs peradaban tertua bukan di Asia Tenggara tapi di dunia. Dan titik inilah yang hubungan dengan dunia. Ini yang kita berkumpul itu. Istilahnya ini dengan
daerah sentra kita berdiri bisa melihat sekeliling langit. Coba abang atau teteh keluar dari area ini, sana udah beda, udah sebulat di sini. Nah inilah sentra. Kalau tubuh kita ini dia ada di sini. Bayi lahir kan dalam perut kan. Nah ini sentra seperti ini. Karena ini ada bagian-bagiannya, kepalanya di sana, kakinya di sana, ada ini wujud manusia sebenarnya, cuma ini kan dengan batu. Ini makhluk, cuma ini kan dengan batu konsepannya seperti itu. Nah, hasil tahun penelitian 2012-2014 itu ada istilah dan perubahan yang awalnya megaliti Gunung Padang sekarang menjadi situs cagar budaya nasional Gunung Padang, merupakan hasil mahakarya leluhur bangsa Nusantara itu yang monumental ini. Nah ini dari ini juga bagus kan, dan ini energinya di sinilah yang paling mungkin merasakan kan, nggak bisa dibohongin lah tuh hati dan rasa nggak bisa dibohongin. Ini energi alami ada di sini, tapi kita harus energi leluhur. Yang leluhur harus mencari tempat bau di mana. Jadi kan saya katakan betul itu dengan karuhun. Tapi abang-abang ini teteh kalau dari rumah tiba-tiba ada yang merasa sedih, bikin nangis, nangisan aja nggak apa-apa, nangisin aja, keluarin aja air mata, itu bawa aja seperti itu. Tiba-tiba ingat ke orang tua yang udah meninggal, ibunya, bapaknya, itulah koneksi spiritual atau rohania batin, kan merinding, itulah kontak, itulah yang di luar nalar tapi bisa dinalarkan. Itu yang saya alami, dan saya tidak bicara mistik, dan itu bisa merasakan, bisa melihat, bisa meraba, bisa merasakan intinya. Karena Gunung Padang ini belajar untuk olah panca di sini. Maksudnya apa sih olah panca ini? Ini simbol 5 Gunung Padang ini. Halaman 5 halaman, undakan. Perhatikan balok-balok Gunung Padang selalu segi-segi 5 baloknya. Kalau balok kan 4, ini lebih ke segi-segi 5. Segi 5 itu kayak lihat yang berdiri ya. Kayak gini sudutnya kan 1, 2, 3, 4, 5 di seginya. Yang berdiri aja yang lihat dulu. Kalau ini saya berteriakan ini beda. Jadi kita harus ada ya berapa sudutnya. Sudut itu kan begini nih. Garis ini kan 1 garis, 2 garis kan. Banyak kan 5 garis atau 5 sudut. Ada yang 4, 3, 6, 7 sampai 9. Tidak kurang dari 9. Tidak lebih dari 9, tidak kurang dari 3. 3 sampai 9. Tapi yang paling banyak segini. Karena simbol 5 tadi, 5 undakan, 5 gerbang sejajar, segi batunya paling banyak segi 5, dilingkari 5 bukit pak. Tadi ada yang nanyain, katakan saya bilang batu musik, berarti di bawah batu musiknya ada pijakan 5 jari tangan. Tuh ada 5 jari tangan di bawah. Kemudian itu yang di bawah tuh yang ada meja purba, dolmen yang agak kuning lebar kan, pojokan. Perhatikan itu berapa sudut, itu 5 sudut, ini kan kayak bintang, itu 5 sudut. Nah, itu. Jadi ini semua 5. Kenapa? Karena itu untuk berlatih panca olah atau olah panca. Olah panca itu apa sih? 1, kita harus mengolah olah pikir. 2, kita harus mengolah olah hati atau batin. Ketiga, kita harus mengolah rasa. 4, kita harus olah raga. Ya harusnya olahraga, nggak olahraga mas ini kan nggak sehat. Nah barulah di 5 benar. 1 olah pikir, 2 olah hati atau batin, 3 olah rasa, 4 olah raga, 5 olah karsa. Karsa itu adalah penggabungan 4 tadi. Nah, kalau kita dengar unsur alam di sini olah karsa. Kalau untuk dimensi, luhur atau ini disitulah olahnya. Ya, itu yang saya rasa. Nah itu. Jadi ini ilmuwan sebenarnya. Kenapa Gunung Padang Serba 5? Terserah Anda, kata kumaha aja we cenah kalau teh. Ngaji na nu penting nyambung jeung positif. Nah, kenapa Gunung Padang Serba 5? Hanya ngaku tak umat muslim Islam. Ngaku kamu konsekuensi Islam. Salat 5 waktu, rukun Islam anu 5. Kan anjeun ngaku tuh kebersamaan Nusantara ieu
sambungkan karena Pancasila anjan nakut alam semesta nah ayana sabaraha unsur lima unsur bumi tanah air api angin cahaya ini padang ya padang itu cahaya makanya ada tempat padang padang itu kan cahaya itu nur ya cuman bahasa Arab itu nur bahasa Sunda padang bukan cahaya sinar surya itu kayaknya apa ya tuh, jadi yang saya pelajari adalah bahwa riba itu tergantung penularan berbagai sudut pandang silahkan yang penting baik dan buruk itu kan misalnya nggak ada agama sih budaya budaya nah kalau agama saya tuh katakan sekat itu kan kalau budaya tidak ada sekat karena budaya itu belum mengenal agama nah tetapi orang dulu belum ada agama sudah bertauhid kenapa nah awalnya dari ilmuwan dibangun Gunung Padang ini zaman animisme zaman dinamisme belum ada agama masih ada yang kepercayaan itu kan setelah dikaji lagi lebih dalam lagi berubah itu sekarang Gunung Padang dulu dibangun ternyata jauh sebelum animisme jauh sebelum dinamisme ternyata sudah monoteisme zaman monoteisme ini mono itu satu teisme itu ketuhanan jadi sudah mengenal Tuhan yang esa artinya hebat ya gusti gitu kan hebat artinya apa sudah bertauhid sehingga lima itu mengerucut artinya apa alam unsur alam yang lima tadi itu kan seseorang yang paham unsur alam itu akan mengikuti dengan dirinya akan mempermudah dengan jati dirinya saya katakan tadi kita bapak kakek buyut bau lima ada di bau tuh ditarik dari kita sampai ke bau disitulah kita akan menyatu energinya akan menyatu empat itu kan nah jadi tergantung kita sudut pandangnya kan nah kenapa di lantai satu Gunung Padang lebih lebar batunya lebih kokoh batunya lebih besar batunya lebih banyak bentengannya lebih tinggi karena itu fondasi bang fondasi itu harus kuat artinya apa kita apapun agamanya fondasi agama itu apa fondasi rukun itu apa kan nah dari situ kembangkan nggak sampai di situ nah, sehingga ini kenapa dinamakan Bukit Masjid yang kedua masjid itu tempat ibadah tapi saya nggak bicara ke salah satu agama masjid itu tempat bersujud itu yang agung bukan masjid sebenarnya itu buatannya luas situ sujud jadi dasarnya itu udah akhir awalnya di situ nah, di sini yang tiga ini tempat apa nah, ini kita melihat ke bawah kita melihat ke belakang sebenarnya ini sentral kan artinya kita harus bersyukur ya Allah alhamdulillah saya ini alhamdulillah mau masih hidup masih sehat punya saudara walaupun rumah masih ngontrak tidak apa-apa yang penting saya sehat ternyata lihat di bawah masih banyak orang yang kelaparan kontrakan pun tidak punya dia tidur hidup di kolong jembatan nggak punya kontrakan apalagi rumah kita bersyukur bisa makan artinya apa kita harus bersyukur seperti beliau ini yang lebih dari kita kemampuannya itu perlu pertolongan kita apa ya tuh artinya itu zakat berbagi kan plus asih Sundanya plus Arabnya Rahman Rahim kasih sayang bahasa nasionalnya nah, terus itu kita baru turun lagi jajar itu yang empat ada batu yang jahat kenapa itu batunya paling kosong di antara halaman itu tempatnya mengusung karena dengkian keangkara murkaan syirik gaya dendam kosongkan itu puasa yang sesungguhnya dan situ di empat nyambung dengan istilah empat sehat lima yang Prabu yang lima kesempurnaan luar biasa apa ini bijaksananya leluhur kita membuat konsep lima kan begitu itu kalau bicara dengan budaya kalau bicara dengan kitab apapun kitabnya mau Injil mau Taurat mau Zabur mau Al-Quran kenapa dibawa itu lebih lebar lebih kuat lebih kokoh karena bacalah kitab itu sebanyak-banyak selebar-lebar tetapi tidak cukup membaca harus mengkaji kajilah di Bukit Masjid di situ